Sebagai disclaimer untuk video ini, tetap terus saksikan sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda di televisi Anda. Karena yang kalian lakukan adalah bentuk dukungan dan usaha kalian agar sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda tetap menjadi sinetron terbaik di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di channel Teleberita, di mana channel ini akan membahas seputar sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Herman mengajak Karina menikah. Di sisi lain, Abimana mengajak Kinanti makan malam bersama. Dan di lain waktu, Kinan bertemu mantan kekasihnya Angga. Oke, langsung aja ya guys. Anita dan Reno bersandiwara menangis minta maaf kepada Abimana dan juga Kinan. Akhirnya, Kinan memaafkan Anita dan membiarkan dia di rumah itu. David kaget ketika mendapatkan kiriman kue dari Amanda. Ketika David telepon Amanda, bilang itu sebagai ucapan terima kasih karena David sudah mau menjadi teman curhatnya. Di tempat lain, Angga pulang bawa uang segepok dan dilemparkan ke Susi. Melihat uang sebanyak itu, Susi terheran-heran. Angga senang akhirnya dapat uang sekaligus bisa mendekati Kinanti lagi. Abimana marah kepada Reno dan tetap curiga kalau Reno yang membakar lahan sengketa. Abimana tegaskan ke Reno kalau dia tidak akan memaafkan Reno jika terbukti Reno melakukan pembakaran lahan sengketa tersebut. Lalu Abi menelpon Kinanti mengajak dinner. Kinan mengira akan dinner romantis berdua. Ternyata Abi mengajak dinner di tempat David dan Amanda dinner. Sementara itu, Karina mengeluh kalau dia malu diomongin oleh tetangga karena tinggal di rumah Herman. Akhirnya Herman mengajaknya untuk menikah hari itu juga. Karina senang sekali. Next, di lain sisi, Anita melihat Kinanti lagi masak, seolah dia mau mencekik Kinanti. Tapi ketika Kinanti menoleh, Anita langsung bersandiwara dan memeluk Kinanti. Seranya meminta maaf atas kejahatannya masa lalu kepada Kinan. Dan di sisi lain, Reno mengaku kalau dia beneran jatuh cinta kepada Sarah. Tapi Kinanti nggak percaya dan tegas bilang ke Reno pasti Reno punya maksud lain. Mereka menjadi ribut. Sementara itu, Sarah mengamuk di rumah, kesal banget sama Herman dan Karina. Sarah menangis dan mengajak Reno ketemuan dan curhat semua masalah keluarganya. Paginya, Kinanti pamit ke Abimana mau belanja ke supermarket. Setelah mobil Kinan pergi, ternyata ada Angga yang mengikuti dari belakang. Angga pun pura-pura tidak sengaja menyenggol Kinan saat sampai di parkiran supermarket. Kinan dan Angga saling pandangan ya guys. Lanjut di sisi lain, Angga mengajak Kinan untuk makan ketoprak di pinggir jalan dan mengajak Kinan untuk mengobrol. Angga menawarkan Kinan akan menelaktirnya. Namun Kinan malah yang akan menelaktirnya karena Kinan beranggapan jika dirinya dan Angga sudah lama nggak ketemu. Dan Kinan malah mengajak Angga untuk makan di sebuah kafe ya guys. Singkat cerita, mereka sudah sampai di kafe dan mereka ngobrol. Angga merasa tidak enak karena sudah berduaan dengan Kinan istri orang. Dan Angga masih beranggapan jika Kinan masih menyukai dirinya atau masih sayang kepada dirinya. Namun Kinan malah menganggap Angga adalah teman lama yang baru bertemu lagi sekarang. Sontak saja dong mental Angga pun kena ya guys. Obrolan mereka singkat tapi mempunyai makna, dimana Kinan membahas masa lalu mereka dan tak menyangka jika Angga akan kerja seperti sekarang ini, yaitu menjadi ojek online. Kinan mengira jika Angga akan meneruskan usaha papanya. Lalu Angga pun menceritakan kepada Kinan jika hidup tidak seindah yang ia bayangkan. Usaha papanya bangkrut dan Angga pun sudah mencoba untuk buka usaha lain namun gagal. Ia pun berusaha mencari pekerjaan kantoran namun nihil ya guys. Intinya Angga curhat kepada Kinan mantan kekasihnya dulu dan berharap Kinan akan mengasih pekerjaan untuk dirinya agar bisa dekat dengan Kinan. Lanjut, Angga pun menawari nomor HP kepada Kinan. Ia berdalih jika Kinan bisa menghubungi Angga jika ada lowongan pekerjaan di tempat Abimana sang suami Kinanti. Lalu mereka pun telah selesai ngobrol, begitu juga dengan makannya.
Kinan pamit pergi dan Kinan janji kepada Angga jika Kinan akan menghubungi Angga jika ada lowongan pekerjaan ya guys untuk Angga. Bukan untuk mengulang masa lalu mereka. Paham kan guys? Lanjut Kinan pun pergi dan Angga menghadang Kinan, menyuruh Kinan untuk tunggu. Karena Angga akan bicara lagi kepada Kinan dan Angga langsung meminta maaf kepada Kinan soal masa lalunya itu yang tidak bisa berjuang maksimal untuk hubungan mereka. Terlihat ya guys, sedikit tapi nyeletuk. Angga berharap jika hati Kinan akan terbuka untuk dirinya. Kinan pun terdiam dan tak banyak bicara kepada Angga dan Kinan pergi meninggalkan Angga. Sepertinya Mas Mimin tukang sayur mencium aroma modus ya guys. Namun sepertinya Kinan adalah sosok wanita yang setia dan tak mungkin jika Angga mantan kekasihnya dulu bisa masuk dalam hatinya. Terlihat kemesraan Abimana dan juga Kinan yang makin hari makin romantis dan meresahkan untuk kita tonton ya guys. Dan juga perasaan itu sudah tumbuh di hati mereka. Jadi moal bakal kacantol mantan pokoknya mah. Terlihat kemesraan Abimana dan Kinan saat di kamar, di mana tuan muda yang minta kepada Kinan sebuah anak. Dan Kinan pun menanggapinya dengan diam. Lalu di saat Kinan ngobrol kepada tuan muda malah tertawa dan menganggap jika obrolannya Kinan itu adalah lucu. Dan adegan romantis pun terjadi ya guys. Emang bener-bener kalian berdua dah bikin meremelek menyaksikannya. Lalu di sisi lain ada Ana yang menemui tuan muda. Singkat cerita mereka pun telah bertemu dan Ana langsung mengadukan semua kelakuan Reno kepada. Lalu di sisi lain ada Ana yang menemui tuan muda. Singkat cerita mereka pun telah bertemu dan Ana langsung mengadukan semua kelakuan Reno keponakannya itu kepada Abimana, yang dimana Reno telah menghancurkan hidupnya dan merusak masa depannya. Tuan muda pun marah karena Reno yang tak henti-hentinya membuat onar dalam hidupnya, dimana masalah yang membakar lahan sengketa pun belum beres. Sekarang ditambah lagi dengan Ana dan juga papanya Sarah yang mengadukan hal yang sama. Tuan muda pun murka ya guys. Dan akankah Reno diusir oleh tuan muda dari rumahnya? Saksikan terus ya guys dan komen di bawah. Dan ini bocoran untuk hari ini ya guys. Dan untuk episode hari ini ada Abimana yang menelpon asistennya Amanda. Abimana menyuruh Amanda untuk membatalkan acara meeting hari ini karena Abimana akan pulang cepat. Dan sepertinya tuan muda sudah mengetahui jika Kinan sudah bertemu dan ada orang yang mengadu dombakan kepada tuan muda. Nampak ya guys, tuan muda salah paham karena telah mengetahui jika Kinan telah bertemu dengan mantannya Angga. Lalu di sisi lain ada Ana yang tak henti-hentinya meneror Reno. Dan kali ini Ana masuk ke rumah Abimana dan melaporkan semuanya kepada Anita, ibunya Reno. Dan sepertinya Ana salah sasaran, di mana Anita mamanya Reno CS berat Reno. Dan sontak saja Ana mengadu malah kena semprot dan dikatakan cewek murahan oleh mamanya Reno. Dan di sisi lain ada juga David yang curhat kepada bantal tinju ya guys. David memukulnya dan berkata jika dirinya akan pergi jauh dari kehidupan Kinan karena dirinya mencintai Kinan dan tak mungkin memiliki Kinan. Lalu David pun bingung karena untuk saat ini Kinan sedang dikelilingi oleh orang-orang yang jahat dan tak mungkin ia tinggalkan. Karena David begitu peduli dan mengkhawatirkan keadaan Kinan, di mana orang-orang yang ada di rumah itu semuanya pada jahat ya guys. Dan saksikan untuk selengkapnya di sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda sore ini hanya di Antv. Dan saksikan terus ulasan sekaligus trailer Terpaksa Menikahi Tuan Muda hanya di channel Teleberita, channelnya Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.